dengan saya Dina Purnamala. Oke, hari ini kita mau ngapain? Bersenang-senang. Jadi hari ini kita mau bersenang-senang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan benda tegar itu gimana ya? Setimbang berarti tidak bergoyang-goyang ya. Contohnya misalkan ini ada penggaris ya. Kalau misalkan saya posisinya simpan penggaris di sini, berarti dia keadaannya diam ya. Kalau diam berarti artinya setimbang ya. Kalau misalkan digeser, apa yang terjadi? Dia apa? Dia bergerak ya ke arah sebelah sini ya. Berarti dia tidak setimbang. Kalau misalkan digeser ke sebelah sini, dia juga bergerak. Makanya ini bukan setimbang. Jadi salah satu syarat kesetimbangan itu apa? Salah satu syaratnya itu diam ya. Kenapa bisa diam? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, salah satu syarat kesetimbangan itu jumlah resultan gayanya harus sama dengan 0, jumlah torsi atau momen gayanya juga harus sama dengan 0. Oh iya, kali ini kita juga akan membahas tentang fokusnya itu tentang benda tegar. Benda tegar itu apa? Benda yang kuat, benda yang kokoh. Tapi sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada yang kuat sekuat-kuatnya ya. Walaupun misalkan ini dari besi mungkin ya, tapi kalau misalkan dikasih gaya yang sangat besar, insya Allah ini bakalan patah ya. Batako, kamu batako tau ya batako? Biasanya kan kalau anak-anak karate suka mecahin batako ya, walaupun kuat tapi dengan kekuatan yang sangat besar itu bakalan hancur. Gedung bertingkat-tingkat pun dengan baja dan apapun, tapi kalau misalkan ada gempa yang sangat dahsyat itu bakal roboh. Jadi sebenarnya benda tegar itu nggak ada ya, jembatan dan lain sebagainya nggak ada. Tapi yang ideal ya, jadi dianggapnya benda itu tegar itu yang ideal, nggak hancur sama sekali, walaupun memang kenyataannya tidak ada. Nah, diulangi lagi ya. Salah satu syarat dari kesetimbangan itu resultan gayanya sama dengan 0, resultan torsinya sama dengan 0. Baik itu di sumbu X gaya arah X dan sumbu arah Y dia resultannya 0. Semuanya harus sama dengan 0. Agar apa? Agar diam ya. Jadi kesetimbangan itu harus apa? Harus diam ya. Nah, kali ini di kesetimbangan benda tegar itu saya akan membahas tentang kesetimbangan translasi. Masih ingat ya, ada yang namanya translasi, ada yang namanya rotasi. Kalau translasi itu dia geraknya gini ya, kalau rotasi gini ya, kalau translasi rotasi gini ya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas itu tentang kesetimbangan translasi. Nah, biasanya pertanyaannya itu apa? Ceritanya ini ada papan, terus ini ada tali yang warna hitam, ini ada tali ya, ada tali, terus dikaitkan dengan benda yang masanya 10 kg. Pertanyaannya, berapakah tegangan yang pertamanya, berapakah tegangan yang keduanya? Ulangi lagi ya, ini ceritanya kesetimbangan translasi. Salah satu syaratnya itu dia harus diam, resultan gayanya harus sama 0. Arah X maupun arah Y ya. Ada dua tali dikaitkan dengan benda. Nah, yang sebelah sini sudut membentuk 37 derajat, yang sebelah sini membentuk sudut 53 derajat. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu apa? Gambarkan dulu gaya-gayanya ya. Jadi gambarkan dulu gaya-gayanya. Yang pertama, karena ini dihubungkan dengan tali, maka tentunya ada yang namanya gaya tali ya. Kalau tali dia pasti ketarik ke kanan, ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan ya. Jadi seolah-olah si tali ini dia arahnya serong kiri dan ke bawah juga, tapi seolah-olah kalau misalkan dianggap proyeksinya itu dia ketarik ke atas ya, serong kiri atas. Yang T2 juga dia serong kiri, serong kanan atas ya. Baik ya. Jadi ada serong kiri atas, serong kanan atas. Nah, selanjutnya untuk mempermudah dalam pengerjaannya untuk menentukan tegangan pertama dan tegangan kedua, maka kita harus proyeksikan. Oke, sebelum dijelaskan cara proyeksi ini, ingat ya, proyeksi itu vektor, pelajaran kelas 10 harus ingat. Jadi yang namanya proyeksi itu harus mengapit searah dan membentuk 90 derajat. Ingat ya, harus membentuk 90 derajat hasil proyeksinya. Proyeksi itu diproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Contoh, misalkan ini ada gaya serong kanan atas. Berarti proyeksinya gimana? Proyeksi itu harus diapit membentuk 90 derajat ya.
Jadi ini kan dia pasti ambil garis titik-titik, ambil garis titik-titik. Berarti proyeksinya ke kanan, ini lurus ya ceritanya, sama ke atas ya. Ke kanan dan ke atas. Ingat ya, si hasil proyeksi itu dia harus membentuk berapa? 90 derajat. Dan si gayanya itu di tengah-tengah, harus mengapit dan membentuk searah kan, semuanya searah ya, dan membentuk 90 derajat. Kalau misalnya ini proyeksinya gimana? Ambil garis titik-titik dulu, ambil garis titik-titik dulu, dia akan membentuk kotak di atas 90 derajat. Nah, ke sini kan, ke sini ya. Ini arahnya ke sini, arahnya ke sini ya. Harus mengapit sama searah. Kalau ini berarti gimana? Ambil garis titik-titik, ambil garis titik-titik, berarti ke atas dan ke kiri. Paham ya? Terakhir, ini gimana cara proyeksinya? Berarti dari ujung si panahnya ambil garis titik-titik, ambil garis titik-titik, berarti kemana? Ke kanan dan ke bawah. Ingat ya, yang namanya proyeksi itu harus mengapit dan membentuk 90 derajat dan searah. Nah, ceritanya ini ada tegangan satu sama tegangan yang kedua. Dan tentunya ada gaya ya, gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Nah, si tegangan satu dia serong kiri atas, si tegangan 2 serong kanan atas. Maka kita harus proyeksikan. Proyeksi itu gimana? Harus mengapit dan searah, ya, mengapit dan searah 90 derajat. Kita lihat T1. Di sini ada informasi bahwa sudutnya itu 37 derajat. Kalau misalkan 37 derajat di matematik, hukum Z, ini kayak Z kan, Z ya. Kalau misalkan 37 derajat di sini, otomatis di sini juga 37 derajat, ya. Karena dia serong kiri atas, berarti proyeksinya kemana? Ambil garis titik-titik, berarti kemana? Ke atas dan ke kiri ya. Dia searah dan membentuk 90 derajat, jadi membentuk kotak. Ingat ya, yang namanya proyeksi itu the cos jasin. Atau kita lihat dulu, yang T2 dia serong ke kanan atas, berarti proyeksinya gimana? Ambil garis titik-titik, ambil garis titik-titik, berarti dia ke kanan sama ke atas ya. Dia akan membentuk kotak dan searah dan membentuk 90 derajat ya. Nah, jadi gini ya. Jadi ingatnya pokoknya ini vektor ya. The cos jasin, yang dekat kali cos, yang nempel atau dekat sudut itu dikali cos, yang jauh itu dikali sin. Ingat, yang dekat itu kali cos, yang jauh kali sin. Jadi the cos jasin. Nah, misalkan ini ada vektor F serong kanan, ini 30 derajat, berarti yang pertama yang harus kita lakukan apa? Proyeksikan dulu. Proyeksikan titik-titik, berarti dia ke kanan sama ke atas. 30 derajatnya nempelnya di sumbu X atau di sumbu Y? Kebetulan di mana? Di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, berarti yang nempelnya juga di sumbu Y. Berarti yang dekat dikali cos. Berarti ini F dikali cos 30 derajat. Ini kan 30-nya jauh terhadap sumbu X. Berarti jauh itu kali sin. Berarti apa? F kali sin 30 derajat ya. Jadi sudutnya tetap 30 derajat. Nah, sekarang kita balik lagi ke T1 dan T2. Tadi kan kita udah proyeksikan T1 itu serong kiri atas, maka ke atas sama ke kiri. Ini 37 derajat, nempelnya kan sumbu X ya dibandingkan sumbu Y. Berarti yang nempelnya di sumbu X, maka yang dekat kali cos. Berarti ini T1 dikali cos 37 derajat. Ini jauh ya, yang ini jauh, ini ditulisnya di sini ya. Karena jauh dengan sudut nggak nempel, berarti dikali sin, jasin. T1 kali sin 37 derajat ya. Sekarang T2 juga tadi kan proyeksiin ya, karena serong kanan atas berarti ke kanan dan ke atas. Karena 53 derajat nempelnya terhadap sumbu X, berarti dekat kali cos, berarti T2 cos 53 derajat ya. Ini jauh ke atas, berarti T2 sin 53 derajat ya, paham ya? Yang dekat kali cos, yang jauh kali sin. Nah, jadi salah satu syarat kesetimbangan itu apa? Ulangi lagi. Resultan gaya arah X maupun arah Y-nya dia sama dengan 0. Ingat ya, kalau misalkan arah X sama dengan 0, berarti gaya-gaya yang ke kanan, kita sepakat ya, dikurangi gaya-gaya yang ke kiri itu harus sama dengan 0 ya. Jadi kesepakatannya gaya-gaya yang ke kanan dikurangi gaya-gaya yang ke kiri itu harus sama dengan 0. Kalau kita perhatikan ada gaya berapa setelah diproyeksikan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini gak usah ya, karena kan udah diproyeksikan. Berarti kita tinjau dulu gaya-gaya yang ada di sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Berarti gaya-gaya yang ke kanan dikurangi gaya-gaya yang ke kiri. Yang ke kanan itu siapa? Ini kan T2 cos 53 derajat. Dikurangi yang ke kiri itu siapa?
T1 cos 37 derajat. Kira-kira ada lagi gak gaya-gayanya? Enggak ya, cukup 2 ya. Oke, perlu diingat ya, sin 37 derajat itu selain dari sudut-sudut istimewa di trigonometri, ini yang sering muncul, sin 37 derajat itu sama dengan 3/5 atau sama dengan cos 53 derajat. Sin 53 derajat itu sama dengan 4/5 atau sama dengan cos 37 derajat. Ini harus di luar kepala ya, sama sudut istimewa. Kita uraikan. Nah, berarti T2 cos 53 itu berapa? 3/5 ya. 3/5 dikurangin T1 nya tulis cos 37 berapa? 4/5 ya. Sama dengan 0. Berarti boleh pindah ruas? Boleh ya. Berarti T2 kali 3/5 sama dengan ini negatif. Pindah ruas, lawan negatif itu positif ya. 4/5. 5-nya boleh saling menghilangkan? Boleh ya. Jadi kita dapat informasi bahwa T2 itu boleh sama dengan T1 kali 4/3 ya. Jadi dari persamaan yang pertama kita dapat informasi bahwa tegangan tali kedua itu sama dengan T1 kali 4/3. Tadi kan kita jelas resultan gaya itu sama 0, arah X maupun arah Y. Sekarang kita tentukan resultan gaya arah Y-nya harus sama 0. Kita sepakat bahwa resultan gaya arah Y itu atas dikurangin bawah. Berarti gaya-gaya yang di atas dikurangin gaya-gaya yang di bawah itu harus sama dengan 0. Kita lihat balik lagi ke sini, mana ajakah gaya-gaya yang ke atas, mana ajakah gaya-gaya yang ke bawah. Kalau kita perhatikan, ini ada 2 panah, ini ada 1 panah ya. Ini siapa? T1 sin 37 derajat yang ke atas ditambah T2 sin 53 derajat dikurangin beratnya ya. Jadi kita dapat T1 kali sin 37 derajat ditambah T2 sin 53 derajat. Kenapa dijumlah? Karena ke atas dua-duanya, makanya dijumlah. Dikurangin yang arahnya ke bawah, W beratnya ya. Maka kita dapatkan T1 sin 37 itu berapa? 3/5 ditambah T2-nya boleh diganti? Boleh. Langsung ya. T2 itu sama berapa? T2 itu T1 kali 4/3 ya. Sin 53 derajat berapa? 4/5 ya. Dikurangin W itu kan massa kali gravitasi ya. Massanya tadi berapa? 10 kilo dikali 10 ya. Jadi T1 kali 3/5 ditambah T1 4 kali 4 16/15 dikurangin massanya 10 kali 10 0 ya. Jadi T1 3/5 ditambah T1 16/15 pindah ruas ya. 10 kali 10 100. Karena dia negatif pindah ruas jadi positif 100 ya. Penyebutnya disamain boleh? Boleh ya. Jadi kalau misalkan penyebutnya disamain atau misalkan dibagi 5 semua ini dijumlahin ya. Berarti T1 3/5 ditambah 16/15 ya. Sama dengan 100. 15 dibagi 5, 3 kali 3 9 ya. Ini 16 T1 ya. Sama dengan 100 ya. 9 tambah 16 berapa ya? 25 ya. 25 benar 25? Benar ya. 15 sama dengan 100 ya. Nah, dibagi 5 atas bawah, 25 bagi 5 5. 15 dibagi 5 3. Kanan kiri dibagi 5 bisa 5. 100 dibagi 5 berapa ya? 20 ya. Ini 1 ya. 20 kali 5 100 ya. Jadi T1 nya kita dapatkanlah 20 kali 3 berapa? Sama dengan 60 Newton ya. Jadi kita dapat informasi bahwa T1 nya berapa? 60 Newton. Berarti kita dapat cari informasi juga T2 nya berapa. Karena T2 itu sama dengan T1 kali 4/3. T1 kali 4/3 berarti berapa? T1 nya 60 ya. 60 kali 4/3 berapa? 60 kali 4/3 Newton 60. 6 kali 4 240 ya. Bagi 3 berarti T2 nya berapa? 24 bagi 3 berapa? 80 Newton ya. Jadi kita juga dapat informasi T1 nya 60 Newton, T2 nya 80 Newton ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu bagaimana? Nah, ini baru cara pertama
ya. Nah, tadi itu cara yang pertama. Cara yang pertama itu pokoknya resultan gaya arah X maupun arah Y-nya itu harus sama dengan 0. Kali ini saya akan membahasnya lagi menggunakan cara yang kedua, menggunakan aturan sinus. Ingat ya, aturan sinus itu pokoknya ingatnya seberangnya. Ini FA, seberangnya apa? Alfa. Jadi FA per sin alfa. Ini FB, seberangnya beta. Beta ya, seberangnya beta. Jadi FB dibagi sin beta. Sama dengan ini FC, seberangnya gamma. Berarti FC dibagi sin gamma. Ya, ini merupakan aturan sinus. Gambar yang tadi kita gambar ulang lagi di sebelah sini, boleh ya. Ada tegangan 1, serong kiri atas, tegangan 2, serong kanan atas, sama berat, arahnya ke pusat bumi. Kan ini 37 derajat, berarti di sini 37 ya, di sini juga 53 derajat. Nah, berarti menggunakan aturan sinus itu lihat seberangnya. Si T1 seberangnya itu apa? 53 ditambah ini kan siku-siku ya. Berarti T1 dibagi sin 53 derajat ditambah 90 derajat ya. Ini T2 seberangnya itu siapa? 37 derajat ditambah siku-siku. Berarti apa? Sin 37 derajat ditambah 90 derajat. Si W beratnya, ini seberangnya kan ini ya. Kalau misalkan kita perhatikan ini segitiga. 53, 37, udah 90. Segitiga itu kan 180 derajat. Berarti ini pasti siku-siku. Nilainya 90 derajat. Jadi W per sin 90 derajat ya. Kalau kita jumlahkan 53 tambah 90 itu 143, 37 tambah 90 itu 127 derajat, sin 90 itu 1 ya. Ini kan kuadran 2, berarti dia dianggap positif kalau misalkan sin ya. 143 derajat itu sama dengan 180 dikurangi 37, maka T1 per sin 37 derajat. Ini sama ya kesebandingan. T2 per sin 53 derajat ya, sama dengan 100 dibagi 1. Sin 37 itu berapa? 3 per 5 ya, jangan lupa. Sin 53 itu berapa? 4 per 5 sama dengan 100 ya. 100 bagi 1 kan 100. Boleh dikerjain satu-satu. T1 sama ini dulu atau ini sama ini dulu ya. Jadi kita dapatkan T1 per 3 per 5 sama dengan 100. Berarti apa? Berarti T1 nya 100 dikali 3 per 5. 100 bagi 5, 20 kali 3 berapa? 60 Newton. Sama ya, seperti yang dikerjakan tadi. Sekarang T2, berarti T2 per 4 per 5 sama dengan 100. Kalau misalkan disamakan, berarti T2 nya sama dengan berapa? 100 kali silang ya, berapa? 4 per 5. 100 bagi 5, 20 kali 4 berapa? 80 Newton. Oh, ternyata baik menggunakan cara pertama maupun cara kedua itu nilainya sama. Tegangan ke satunya 60 Newton, tegangan keduanya 80 Newton ya. Nah, itulah kesetimbangan translasi menggunakan resultan gaya arah X arah Y-nya sama dengan 0 atau menggunakan aturan sinus. Semoga dimengerti. See you.